Yo tenagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back dah kabar. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pipis dan juga Words Gen Forum. Nah sebelumnya Tamagon mengingatkan dulu tentang apa yang terjadi pada chapter lalu. Akhirnya kita diperlihatkan kemampuan pedang yang dimiliki oleh Vigarland Samrock, di mana pedangnya bisa mengeluarkan semacam makhluk mitos Cerberus yang mulutnya mengeluarkan pedang yang menghujam tubuh Loki secara brutal. Kita juga diperlihatkan sebuah hal yang tak terduga, di mana ini semacam mural kuno yang dilihat oleh Franky di pohon Adam yang memperlihatkan 3 dunia yang dikatakan oleh teks suci Harley. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jangan lupa like dan share-nya nanti jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1139 mendapatkan judul The Mountain Eater. Cerita sampul kembali melanjutkan perjalanan dari Yamato dan kali ini terlihat Hushu akan membunuh Peiguan dan juga Ulti. Chapter ini sangat pendek yang hanya berisi dengan 13 halaman didedikasikan untuk Luffy, Zoro, Nami, dan juga Road di dalam kastil. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah pria misterius yang mendekati mereka di kastil pun muncul. Dia adalah Scooper Gaban. Namun kotak narator mengatakan bahwa namanya adalah Yasan. Gaban adalah suami dari Ripley sekaligus ayah dari Kolon dan dia mengatakan dia adalah menteri cinta. Gaban lantas membuka ruang harta karun rahasia di kastil di mana kunci rantai Loki berada. Raksasa pun menjelaskan kepada Usopp dan juga kru topi jerami di pesta bahwa Scooper Gaban tinggal di Elbap. Dia adalah tangan kiri dari Raja Bajak Laut dan bintang legendaris yang setara dengan Roger dan juga Riley. Yep, chapter pun berakhir dengan Gaban yang mengatakan jika Luffy mau kuncinya, dia harus berjuang untuk itu. Dan informasi tambahan di minggu depan, kita akhirnya libur setelah 4 chapter berturut-turut. Akhirnya informasi kita temukan lagi dalam chapter ini, dan salah satunya tentu terkait dengan tangan kiri dari bajak laut legendaris, yakni ternyata dia memang muncul dalam alur Elbaf ini. Pria ini bernama Scooper Gaban. Teori demi teori muncul dan pada akhirnya pun terjawab siapa pria dengan topi kasa tersebut. Dan secara jelas ya, yang menunggu bajak laut topi jerami berada di pantai tersebut tentu saja memang adalah Gaban. Kemudian sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa dia menunggu Luffy dan kawan-kawannya dan apa yang akan menjadi peran dia ke depannya di dalam alur cerita dari Pulau Raksasa ini. Tugas apa yang sebenarnya dia dapatkan dari Roger terkait dengan untuk tanda petik menjaga Joy Boy berikutnya ini? Nah, menariknya juga, dia mengatakan dirinya adalah menteri cinta. Apakah dia punya persamaan dengan Vince Smoke Sanji? Di mana bisa saja ia mempunyai sifat yang kurang lebih gila perempuan dan juga punya kedudukan yang sama dengan Sanji, di mana dia merupakan tangan kiri dari Raja Bajak Laut. Jadi tentu ya akan sangat menarik jikalau sifatnya sama seperti Sanji yang bucin terhadap wanita. Kemudian Shanks juga sempat berkata bahwa dia akan menemui teman lamanya yang ada di Elbaf. Dan sekarang sudah terang benderang. Kata-kata yang dia bilang tentu saja merujuk kepada Gaban. Dan tentu mereka akan bereuni di Elbaf. Lantas uniknya Gaban punya kunci rantai dari Loki. Dia meletakkannya di sebuah ruangan rahasia di dalam kastil. Nah, apa akan ada sedikit pertarungan yang terjadi di sini dan tentu saja Luffy benar-benar bersemangat setelah Gaban mengatakan adanya kunci. Dengan kata lain ya, mungkin kedepannya kunci tersebut memang akan benar dimiliki oleh Luffy dan kita akan melihat bagaimana sang pangeran terkutuk Loki benar-benar akan dibebaskan oleh Monkey D. Luffy. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai editor One Piece. Manga legendaris One Piece karya Eiichiro Oda akan memasuki era barunya.
tak hanya melalui ceritanya yang semakin kompleks, tetapi juga dari sisi kreativitasnya. Dalam edisi terbaru Weekly Shonen Jump, Oda mengumumkan pergantian editor yang akan mempengaruhi perjalanan manga ini ke depan. Setelah 2 tahun ditemani oleh Kaito Anayama, kini posisi editor dipegang oleh Junya Fukuda, sosok yang sebelumnya bekerja dengan seri populer seperti Black Clover dan juga Jujutsu Kaisen. Dalam pesan khususnya, Oda mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anayama ini sambil menyambut editor baru. Terima kasih atas segalanya Anayama-san. Selamat datang di tim Fukuda-san. Ini menjadikan Fukuda editor ke-13 dalam sejarah panjang One Piece sejak dimulai pada tahun 1997. Sebagai editor, Fukuda ini akan memegang peran penting dalam memastikan setiap chapter berjalan sesuai dengan visi Oda, terutama karena One Piece kini sedang berada dalam final saga. Selain itu, tentunya ada banyak tantangan dari editor ini ke depannya untuk kru bajak laut topi jerami. Ada ancaman dari Marines, Imu, dan pertempuran besar yang akan digadang-gadang melibatkan Straw Hat Pirate dan juga Grand Fleet-nya. Jadi, kehadiran Fukuda sebagai editor baru diharapkan mampu membawa perspektif segar dalam mengarahkan klimaks dari cerita One Piece. Bagaimana jika buah iblis Loki ini sudah bisa ditebak saat melihat mural kuno yang terlihat di pohon Adam? Menarik untuk melihat detail aneh yang mengatakan Loki bilang bahwa Samrock tampak seperti Shanks bahkan saat ditutup matanya. Loki yang kita ketahui selalu menjulurkan lidahnya kan? Ular di dalam kehidupan nyata pun selalu melihat dengan lidahnya. Nah, Loki seperti mengingatkan Tamagon pada karakter di One Piece yang bernama Poker. Dia adalah salah satu hifter yang dimiliki oleh bajak laut Beast. Ia bertanduk mengenakan pakaian yang sangat mengingatkan kita pada pakaian Viking khas Elbaf. Memiliki rambut panjang dengan helai di bagian depan yang menutupi matanya. Berjalan dengan lidah terjulur, matanya tertutup dan juga mengenakan gelang berduri dan memiliki dagu lancip. Poker juga memiliki bagian ular yang melilit leher dan bahunya yang meniru awan zon hitam yang terbangun. Menariknya di sini adalah Poker memiliki perban berbentuk X di lengannya yang menutupi sebagian tato miliknya. Sudah rahasia umum bahwa tanda X pada One Piece adalah simbol utama persahabatan yang kita miliki. Nah, pada chapter 1138 di mural ada seorang raksasa yang sangat mirip dengan Loki. Yang terlihat di mana itu adalah menyerupai Ancient Giant. Nah, sepertinya di perang ketiga sangat jelas-jelas mungkin saja Loki akan menjadi bagian dari Dewa Matahari yang melawan Im Sama. Sekarang bagaimana dengan buah iblisnya yang Tamagon katakan di awal? Apa mungkin Poker merupakan karakter petunjuk bagi Loki dan pangeran raksasa kita ini akan membangkitkan buah John Moonguard? Kita lihat pada sisi kanan mural ini terdapat ular besar raksasa yang juga terdapat simbol-simbol tanda X di bagian badannya. Jadi apakah pertanda ini memang Loki memiliki buah iblis legendaris, ciri khas dari mitologi Nordik, yakni ular besar John Moonguard? Di gambaran Ancient Giant tersebut juga terdapat tekstur aneh ini. Ini seperti mirip sekali dengan tekstur aneh yang dimiliki oleh si ular raksasa ini juga. Jadi semakin menguatkan bahwa bisa saja Loki memang perwujudan dari ular raksasa ini ke depannya. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan spoiler One Piece di minggu ini. Dan juga beberapa informasi menarik seputar One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah menontonnya dan kita bertemu lagi dalam spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.